Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididongtian, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tisha Eprilia Putri dari Gudang Takaskot dan inilah podcast Rezika, podcast remaja Gizi Taka. Bicara soal gizi di zaman saat ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik. Mengapa tidak? Sebagai remaja yang dalam masa pertumbuhan, tentu gizi menjadi salah satu pendukung utama agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik. Tapi tentu saja semua itu pasti ada kendalanya. Kendala itu biasa dikenal dengan sebutan masalah gizi. Masalah gizi terutama pada remaja masa kini tentu banyak dan berbagai macam jenisnya, mulai dari obesitas, anemia, hingga salah satunya adalah stunting. Stunting merupakan salah satu masalah gizi serius yang harus terus diperhatikan. Lantas, apa sih itu stunting? Apakah stunting dapat dicegah? Dan bagaimana peran remaja masa kini dalam upaya menurunkan stunting? Semua itu akan dijawab oleh narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Bersama kita ada Bang Uti Muhammad Suryansyah. Halo Bang. Halo Tisha. Selamat datang di podcast Gizi Remaja Taka Bang. Ini enaknya kita manggil apa nih? Bang Uti atau Bang Rian atau siapa nih? Kalau biasanya sih Bang Rian aja. Oke, Bang Rian ya. Nah Bang Rian, boleh dong Bang disapa dulu atau Abang perkenalkan diri dulu nih ke sobat podcast Rezika kita yang ada di rumah. Oke, selamat pagi ataupun kepada teman-teman atau masyarakat. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Rian, biasa akrab dipanggil keseharian. Kemudian saya berasal dari Rumah Sakit Fatima Ketapang. Saya merupakan salah satu staf ahli gizi di sana. Kemudian di dalam organisasi memang saya sedikit aktif di organisasi profesi terkait khusus profesi organisasi gizi, itu secara singkatnya. Oke, wah ini ternyata narasumber kita saat ini adalah seorang ahli gizi ya guys. Nah Bang Rian, sesuai yang udah Tisha bicarakan tadi nih di awal, kita saat ini akan membahas tentang salah satu masalah gizi serius yaitu stunting. Boleh dong Bang, orang-orang kan selama ini hanya bisa menyebut anak ini kena stunting, anak ini nih pasti stunting, tanpa tahu definisi yang benar dari stunting itu apa. Boleh Bang dijelaskan, diluruskan ke sobat Rezika kita yang ada di rumah, apa sih definisi stunting? Oke, baik Tisha, terima kasih waktunya. Jadi sebelum kita bahas tentang stunting itu apa, mungkin banyak di kalangan kita dengan tanda kutip awam itu sebenarnya pada banyak yang sudah mendengar kata stunting itu apa. Tetapi yang jelas secara terperincinya itu apa sih stunting? Kenapa sih stunting itu berbahaya? Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita bahas dulu, kenali dulu masalah gizi itu apa saja. Jadi masalah gizi itu dengan kata lain adalah malnutrisi. Malnutrisi ini bisa saja gizi lebih, bisa saja gizi kurang. Nah, artinya malnutrisi adalah nutrisi ataupun gizi yang salah. Jadi yang kita patokan itu adalah gizi yang normal, ya. Nah, terus berbicara stunting ini masuknya kemana? Stunting ini termasuk malnutrisi yang kalau menurut WHO itu sebenarnya terjadi perubahan. Ya. Pada tahun 2015 itu menurut definisinya stunting adalah gangguan gizi terkait pertumbuhan dan perkembangan anak, ya, itu diakibatkan oleh asupan nutrisi atau asupan gizi gangguan gizi yang kronis. Ya. Nah, selain dari gangguan gizi yang kronis itu, juga permasalahannya ada infeksi-infeksi penyakit-penyakit tertentu, sehingga nanti tandanya itu diukur adalah tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi dengan kata lain, kerdil ataupun pendek itu menunjukkan tanda-tanda gejala dari stunting itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang seorang anak ya Bang, betul ya? Betul. Oke, jadi
Boleh Bang dijelaskan juga nih ke teman-teman kita yang ada di rumah, Sobat Rezika, dan saya sendiri pun ingin tahu nih, di Indonesia itu sebenarnya jumlah stuntingnya itu ada berapa sih? Apakah termasuk tinggi atau tidak, terutama di kota kita Ketapang ini? Oke, sebelum kita bahas tentang data, tadi saya sudah jelaskan di tahun 2015 itu memang definisinya terkait gangguan tumbuh dan kembang gitu ya. Kemudian parameternya itu kalau seandainya kita bahas di parameter yang ada di masyarakat awam itu ataupun masyarakat umum, jadi penanda bahwa stunting itu dikatakan stunting, anak itu dikatakan stunting, kita lihat di kartu menuju sehatnya atau KMS-nya. Nah, kalau seandainya berada di garis merah untuk tinggi badannya, nah itu berarti dikatakan stunting. Beda lagi ini cerita, di tahun 2020 terdapat penelitian ya, terdapat perubahan dari organisasi dunia WHO itu, jadi untuk standar dikatakan stunting itu sudah meningkat lagi penjaringannya, dikatakan status gizi kurang ataupun tinggi badannya itu di bawah standar deviasi -2, artinya berada di warna kuning ya. Warna kuning itu untuk tinggi badan yang tidak sesuai itu sudah termasuk kategori stunting. Kalau sudah ke merah itu sudah sangat berat sekali itu. Nah, terkait data, kalau untuk nasional, pemerintah pusat sebenarnya sudah menggalakkan program untuk percepatan penurunan stunting dengan target sebanyak 14% itu di tahun 2024. Itu sudah tahun depan berarti ya? Iya, tahun depan. Cuman kalau untuk data nasional di tahun 2022 itu sebesar 21,6%. Jadi berapa banyak itu yang harus diturunkan. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya itu turun paling sekitar 4-5% saja untuk angka nasionalnya. Ditambah lagi kita untuk di Kalimantan Barat ini sebesar 27,8%. Kalimantan Barat ini merupakan 10 provinsi yang terbesar angka stuntingnya. Jadi termasuk tinggi lah ya Bang, bisa dibilang. Termasuk tinggi. Jadi tinggi. kita tekankan lagi, meskipun data di Kabupaten Ketapang angka stuntingnya itu sebesar 22,3% ya. Itu menurut data survei status gizi Indonesia. Jadi teman-teman gizi baik itu di puskesmas, kemudian puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit bekerja sama nih untuk penjaringan data-data terkait anak yang berisiko malnutrisi. Oke. Jadi dapat disimpulkan juga nih bahwa Indonesia khususnya di Kabupaten Ketapang memiliki kasus stunting yang masih tinggi ya Bang ya. Betul. Nah, tadi kan Abang bilang stunting itu dilihat dari tinggi badan. Nah, Tisha nih penasaran nih Bang, apakah anak bertubuh pendek itu sudah bisa dikatakan stunting? Karena banyak sekali nih, terutama di keluarga Tisha juga ada beberapa orang yang pendek nih tinggi badannya. Apakah itu tuh dapat dikatakan stunting Bang? Mohon diluruskan. Jadi kalau untuk berbicara stunting ini sebenarnya kita harus pahami dulu, bekerja sama tidak hanya di satu titik keilmuan. Jadi banyak sekali titik-titik ilmuwan atau profesionalisme untuk membahas stunting ini diperlukan kerjasama. Untuk leadernya memang kita penentuan dari terkategori stunting atau tidaknya memang yang lebih teliti dan memiliki spekulasi terhadap penentuan parameter stunting atau tidaknya itu memang dimiliki oleh dokter spesialis anak. Cuman kita harus lihat tanda-tandanya dulu. Artinya bahwa anak pendek itu belum stunting dan stunting itu sudah pasti pendek. Nah, itu harus diperhatikan. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, itu permasalahan gizi yang kronis. Artinya permasalahan gizi yang sangat lama sekali terjadi. Kekurangan nutrisi ataupun kekurangan gizi itu dimulai pada saat periode emas, artinya 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai pada saat kontrasepsi, artinya tumbuhnya janin sampai anak itu di usia 2 tahun. Jadi di masa-masa itulah
sangat penting untuk membentuk ataupun meningkatkan nutrisi yang padat sehingga kita bisa mencegah yang namanya stunting ini. Jadi kalau seandainya anak pendek, banyak sekali yang postur tubuh, berbicara tentang postur tubuh ya, artinya postur tubuh ini bukan menandakan juga dia stunting. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional kita yang dengan tanda kutip memiliki postur tubuh tetapi intake atau IQ-nya itu sangat tinggi sekali. Contohnya Pak Habibie. Oh iya betul, ya. Pak Habibie ya, tapi dia diakui loh di negara luar. Betul, oke. Karena apa? Ya kemampuannya. Nah itu sebenarnya bukan dikatakan stunting. Nah jadi stunting ini bukan bermasalah di genetik, tetapi karena view dari asupan nutrisi yang kurang, kemudian ditambah lagi dengan penyakit-penyakit infeksi. Oke, jadi dapat kita persingkat lagi bahwa orang pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting sudah pasti pendek, gitu ya Bang. Oke. Nah, jadi setelah itu sobat Rezika yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita mau tahu nih Bang, kapan sih kita bisa mendeteksi secara dini dari kasus stunting ini? Oke, kalau menurut beberapa penelitian, kemudian juga beberapa pengalaman terkait dari selama ini menghadapi permasalahan-permasalahan gizi, memang terjadinya ataupun kita bisa mendeteksi anak itu bisa mengarah ke stunting, yaitu terjadi gangguan tumbuh dan kembang anak yang paling cepat itu di usia 3 bulan ya, sering terjadi pada umumnya. Nah, kenapa terjadi di usia 3 bulan? Ya karena sebelum dilahirkan perlu nutrisi yang baik dari ibu, kemudian untuk janinnya juga. Betul. Nah, kenapa kita perlu waspadai di usia seperti itu? Ya karena dampaknya ini karena dengan tanda kutip ketidaktahuan ataupun kurang memahami nutrisi yang baik terhadap anak balita. Nah, jadi untuk orang tua juga harus aktif dalam melakukan ataupun peninjauan terhadap baik itu status gizi anak. Nah itu kita serahkan ke puskesmas ataupun pusyandu. Nah disitulah diukur dan ditimbang tuh baik itu berat badan dan panjang badan anak. Kalau seandainya tidak terdapat peningkatan yang tidak kita harapkan, nah ini menjadikan alarm tersendiri, sehingga kenapa berat badannya tidak sesuai yang apa yang kita harapkan. Nah jadi harus jadi intervensinya apa? Ya perlu kita kuatkan lagi asupan, apakah cara menyusui ASI-nya sudah benar ataupun kurang baik, ataupun ada masalah-masalah terkait penyakit tertentu yang membuat gangguan ataupun peningkatan berat badan tidak sesuai yang kita harapkan. Oke. Nah, cukup lengkap dan jelas sekali ya penjelasan dari Bang Rian ini. Oke Bang, jadi kan stunting itu adalah salah satu masalah gizi yang cukup serius ya. Nah, pasti nih stunting mempunyai dampak dari penyakit itu. Nah, coba bisa dijelaskan Bang ke Sobat Rezika yang ada di rumah, apa sih dampak stunting? Oke, kalau untuk dampak stunting ini Tisha, jadi perlu kita pahami dulu bahwa stunting ini sangat luas sekali dampaknya. Kemudian terkait dari postur tubuh gitu ya. Kalau untuk postur tubuh memang sudah terbahas dan sudah diketahui bahwa stunting ini identik dengan postur tubuh yang pendek ataupun kecil. Jadi kalau seandainya anak yang terkategori stunting itu dengan sudah disimpulkan bahwa anak ini benar-benar stunting, jadi kedepannya ini akan mengalami kesulitan. Kesulitannya apa?
ya. Kita bahas dari postur fisiknya. Jadi anak ini akan kesusahan dalam mencari pekerjaan, kemudian mendaftar di beberapa institusi atau pekerjaan, kuliah di mana yang mengharuskan postur tubuh yang ideal. Nah, sehingga akan menjadi permasalahan itu. Terus dibalik postur tubuh, ya, karena gangguan tumbuh dan berkembang, artinya pembentukan otak ya, yang kurang optimal, sehingga akan mengganggu dalam perkembangan. Contohnya, kalau seandainya anak yang stunting ini, kalau seandainya proses belajar mengajar gitu ya, dia akan kesusahan dalam menerima materi ataupun ilmu itu. Jadi pola pikirnya itu sulit untuk berkembang. Kemudian kalau seandainya ke depan ini secara terus menerus tidak diberikan intervensi yang terkait di bidang gizi, ya akan berdampak juga terhadap penyakit-penyakit yang tidak menular. Karena dampak penyakit ini sangat serius sekali untuk gangguan atau masalah yang stunting ini. Karena stunting ini yang merupakan penyakit yang gangguan imunitas tubuh juga. Jadi kalau seandainya imunitas tubuhnya mudah sekali turun gitu ya, ini akan mudah sekali terserang oleh penyakit-penyakit infeksi. Nah, terkait penyakit yang tidak menular ini, akibatnya kalau seandainya porsi tubuhnya pendek juga, kemudian pola makan yang kurang teratur ya, sehingga berlebihan, itu bisa menyebabkan obesitas juga ya, hipertensi gitu ya. Nah, itu merupakan gangguan-gangguan dari ataupun dampak dari stunting itu. Oke, kalau kayak penyakit jantung itu Bang bisa nggak? Nah, kalau penyakit jantung ini sebenarnya sangat bisa dikatakan dampak dari stunting juga sebenarnya. Cuman dari beberapa penyakit itu memiliki komplikasi penyakit tertentu. Nah, komplikasinya itu penyebabnya juga termasuklah yang stunting ini gitu. Jadi perlu penelitian lanjut ya. Penelitian lanjut apakah stunting ini benar-benar mengakibatkan penyakit yang tidak menular seperti jantung, obesitas dan hipertensi dan lain-lainnya juga. Jadi perlu penelitian lanjut. Sebenarnya ini udah masuk terkategori penyebab, tetapi perlu peningkatan penelitian itu. Oke, jadi dari tadi Oke Bang, jadi kan kita dari tadi nih udah ngebahas tentang apa itu stunting, dampak-dampaknya, penyebabnya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang paling penting nih, yang paling menarik dan menurut Tisha paling bagus lah ya. Jadi, apakah stunting ini bisa dicegah? Dan apa peran remaja masa kini dalam upaya penurunan stunting di Indonesia, Bang? Oke, ini kayaknya paling penting ya. Yep. Paling penting. Jadi artinya kita garis bawahi bahwa stunting ini bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Apakah bisa diobati? Ya kalau seandainya udah terjadi stunting ya nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, tapi bisa dicegah ya. Bisa dicegah. Ya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Oke. Terkait mencegah stunting ini memang kita mulai dari usia dini. Artinya di usia remaja. Gitu ya. Tapi nanti kita skip dulu usia remajanya, nanti akan saya bahas di akhir. Setelah usia remaja itu baru ke usia pada masa kehamilan ya. Nah, kehamilan ini sampai anak usia 2 tahun, artinya di 1000 hari pertama kehidupan tadi sudah saya sebutkan bahwa usia ataupun masa dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun itu merupakan masa yang paling efektif untuk dilakukan pencegahan stunting. Artinya pemenuhan asupan gizi yang optimal ya pada saat masa kehamilan itu untuk
mencegah stunting sangat baik sekali. Artinya kalau seandainya kebutuhan pada ibu hamil itu tercukupi dengan baik, kemudian kebutuhan dari janin itu juga terpenuhi, artinya dari zat gizi makro, ya karbohidratnya, proteinnya gitu ya, kemudian ada makronutriennya, artinya ada zat besinya, asam folatnya. Nah ini kalau untuk membahas dari segi fungsinya itu sangat-sangat bermanfaat sekali dan memiliki fungsinya masing-masing untuk perkembangan otak dan peningkatan massa janin. Jadi sehingga di usia kehamilan ini sangat rentan sekali kalau tidak terpenuhi oleh zat gizinya. Oke, setelah dilahirkan anak ini dilakukan praktik inisiasi menyusui dini ya atau IMD. Nah setelah saat lahir itu langsung didekapkan oleh badan ibunya ya untuk dilakukan praktik ASI. Nah ASI ini paling baik memang makanan yang sangat lengkap untuk bayi yang di bawah 6 bulan ke bawah ya. Artinya setelah 6 bulan ke atas kebutuhan bayi itu semakin meningkat ya, tetapi zat gizi dari ASI itu tetap segitu ya, tetap sesuai dengan kebutuhan 6 bulan. Bahkan semakin meningkatnya usia anak itu juga produksi ataupun dari zat gizi ASI ini juga semakin turun. Nah padahal kebutuhan untuk si bayi ini semakin meningkat, jadi perlu MPASI. Nah MPASI ini yang paling bermasalah sebenarnya kalau seandainya terjadi gangguan ataupun kurangnya informasi. Baik, wah cukup lengkap sekali ya pembahasan kita mengenai stunting pada hari ini. Dari mulai apa itu stunting, kasus-kasus stunting yang ada di Indonesia, penyebab stunting, serta pencegahan dan peran remaja masa kini dalam upaya penurunan stunting. Nah Bang, dari sejauh ini kita berbicara nih, dapat Abang simpulkan apa sih isi pembicaraan kita ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini Tisha, kalau kita tarik kesimpulan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan anak itu dengan tanda kutip itu stunting. Ya baik dari asupan gizinya yang bermasalah, kemudian dari penyakit-penyakit infeksi yang melanda dia, kemudian ada faktor X di luar itu terkait dari kemampuan daya beli ya dari makanan itu, kemudian ada ketersediaan makanan di sekitar, kemudian faktor air bersih ya, sanitasi yang kurang baik. Nah ini akan mempengaruhi ataupun menjadi penyebab terjadinya lonjakan angka stunting ini. Nah terus peran remaja sebenarnya tadi sudah kita sampaikan bahwa remaja ini sangat berperan aktif ya, bukan berarti mereka memang kalian ini jauh sekali sebenarnya, tetapi ya untuk mempersiapkan yang namanya pencegahan itu letaknya di awal. Kalau udah di akhir ya penyesalan. Nah makanya sebelum terjadi penyesalan kita cegah tuh ya melalui beberapa program. Nah kalau untuk di pemerintah sebenarnya melalui dinas kesehatan dipayungi oleh Kementerian Kesehatan bahwa kalau untuk pencegahan ini memang sudah go to school, artinya ke sekolah-sekolah ya, udah artinya begini, melihat populasi remaja yang paling banyak itu memang terdapat di sekolahan. Untuk mengumpulkan dalam satu sesi saja itu mudah sekali ya kan. Nah jadi target dari pemerintah itu di sekolah yang sudah kita galakkan yaitu aksi bergizi nasional. Aksi bergizi nasional ini sebenarnya dari pemerintah sebenarnya terdapat beberapa kendala. Sebenarnya yang paling kita tekankan adalah dalam aksi bergizi ini bisa kita bisa kita lihat dari isi kegiatan itu terdapat senam ya, senam pagi, kemudian sarapan bersama,
kemudian ada minum tablet tambah darah bersama, kemudian setelah itu ada penyuluhan gizi. Nah, keempat kegiatan ini yang paling penting sebenarnya adalah minum tablet tambah darah. Kenapa tablet tambah darah? Ya, biar untuk gak anemia. Saya gak anemia, datanya apa? Banyak sekali ya, menurut data Riskesdas gitu ya, di tahun 2018. Sebenarnya Riskesdas ini per 5 tahun perbaruannya, cuman kita lihat dari data itu, untuk pembagian ataupun pencapaian penerimaan tablet tambah darah ini, itu kalau di angka nasional itu hampir 70% ya, itu pembagiannya, targetnya 90 loh, tetapi yang mengkonsumsi secara teratur cuma 15% dari 60% itu, bayangkan. Nah, berarti ini menjadi masalah, kenapa dibagikan tetapi tidak dikonsumsi. Nah, di situ peran aktif kami yang dari organisasi gizi gitu ya, melihat bahwa ini terjadi gap yang terlalu besar. Jadi peran remaja di sini kami mengayomi, kami buat kegiatan dan program, sehingga apa? Tujuannya untuk monitoring dan evaluasi. Ya, kemarin kita juga udah buat tuh kegiatan duta gizi gitu ya. Duta gizi itu ya kita libatkan dari perwakilan sekolah. Artinya bukan serta-merta nanti setelah pemilihan duta gizi ini si duta gizinya aja yang kerja, bukan. Artinya keseluruhan peserta duta gizi ini kita kembalikan lagi ke sekolah. Mereka adalah perwakilan ataupun duta gizi dari masing-masing itu, menjalankan program dari aksi bergizi. Nah, aksi bergizi itu kita lakukan paling tidak setiap seminggu sekali minum tablet tambah darah bersama. Karena apa? Kalau seandainya mengkonsumsi, kita bagikan saja, mengkonsumsinya di rumah, wah itu terdapat kesalahan. Nanti bisa jadi alasannya malas, lupa dan sebagainya. Kalau kita minum dengan secara bersama-sama, nah ini akan menjadi peningkatan dari angka minum tablet tambah darah secara rutin. Begitu sih. Itu peran kalian remaja, atau ya ikuti saja dari program pemerintah. Kalau memang bisa dibuat inovasi, kenapa tidak gitu ya kan? Karena kalian merupakan calon untuk generasi ke depan. Ya, menjadi calon ini persiapkan baik-baik, tidak hanya remaja putih, remaja buta tadi, menjadi seorang ayah merupakan tombak keputusan. Kamu nggak boleh ikut imunisasi, kamu di rumah saja. Nah, itu menjadi permasalahan tuh. Apakah ada masalah itu? Ada. Nah, jadi kalau bisa ya untuk remaja, paling tidak di usia ini tidak akan kembali lagi ya. Tidak akan kembali lagi, gunakan sebaik-baiknya karena ini sangat penting untuk kalian. Itu sih, itu pesan untuk kalian sebagai remaja untuk mencegah stunting. Ya, lebihnya kita bisa serahkan pada pemerintah dan stakeholder yang lain gitu. Oke, jadi Sobat Rezika yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita sebagai remaja masa kini haruslah berperan aktif nih dalam upaya pencegahan serta penurunan angka stunting yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota kita sendiri, yaitu Kota Ketapang. Ingat, stunting bukanlah masalah yang sepele. Jika tidak dari sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, ya siapa lagi? Betul nggak Bang Rian? Betul sekali. Oke, Sobat Podcast Remaja Gizi Taka, tak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih kepada Bang Rian, terima kasih Bang sudah mengedukasi mengenai stunting nih, sehingga sobat-sobat Rezika yang ada di rumah dan saya sendiri pun yang hanya tahu awalnya cuman stunting itu apa sih, sehingga sekarang jadi tahu sampai ke akar-akarnya. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Untuk sobat podcast Rezika yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian.
Sebarkan ke keluarga, ke guru, ke masyarakat sehingga pesan-pesan baik yang ada di dalam video ini dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Ketapang. Saya Tisha pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.